Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafriana Nur Iza. NIM saya 2514016104 dan saya dari Sastra Indonesia kelas A. Di sini saya mau menjelaskan dan mengulang materi yang telah disampaikan oleh Ibu Queen sebagai dosen Bahasa Indonesia pada pertemuan pertama kemarin. Tapi sebelum itu saya ingin bercerita bagaimana saya bisa masuk Sastra Indonesia. Sebenarnya saya itu sekolahnya jurusan multimedia, tapi mau masuk Sastra Indonesia karena kepilih pada saat ujian mandiri kemarin masuk Sastra Indonesia. Lalu jadinya saya masuk Sastra Indonesia. Terus itu sebelum itu juga saya baru mulai belajar lagi setelah 2 tahun lulus karena saya gap year. Jadi mohon bimbingannya Ibu Queen yang cantik. Materi kemarin itu membahas tentang bahasa Indonesia. Bahasa sendiri adalah ucapan atau tulisan verbal untuk menyatakan dan mengungkapkan sebuah ide atau gagasan. Lalu bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu karena bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca atau bahasa yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antar individu sehari-hari. Dan bahasa Melayu mulai digunakan untuk komunikasi menurut prasasti yaitu pada tahun 683 Masehi. Untuk sebelum tahun itu saya kurang tahu, makanya saya belajar. Mohon bimbingannya dan ajarannya Ibu Queen. Lalu mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Yang pertama, karena semua suku menerima. Yang kedua, karena digunakan sebagai lingua franca dan untuk perdagangan. Yang ketiga, karena bahasa Melayu merupakan sistem bahasa yang sederhana. Bahasa Indonesia sendiri diresmikan bersama dengan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Lalu, bahasa Indonesia memiliki fungsi. Yang pertama, fungsi sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Yang keempat, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat perhubungan antar daerah, antar warga, dan antar budaya. Lalu fungsi yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam pengulangan materi pertemuan pertama pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang kemarin tentang Bahasa Indonesia. Saya minta maaf untuk kesalahan dalam kata. Saya Jafriana Nur Iza mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.